Jumpa lagi brothers. Lebaran sebentar lagi, tetap jaga kesehatan meski cuaca lagi nggak bersahabat. Yang penting tetap bisa sebat. Habis maghrib, kita lanjut cerita Slam Dunk. Setelah kekalahan pertama dari Kainan, tim Sohoku kembali mempersiapkan diri buat menghadapi dua tim lain. Dan untuk dapat tiket kejuaraan nasional, mereka harus menang di dua pertandingan tersebut. Akagi datang latihan dengan masih pakai alat bantu berjalan. Tapi Kapten Sohoku itu ngomong kalau ini cuma buat jaga-jaga saja. Sedangkan satu orang member tidak kelihatan, yaitu Sakuragi. Rupanya bocah rambut merah itu masih depresi dan juga merasa bersalah karena pertandingan sebelumnya. Dia menyesali kesalahan operan yang dia lakukan. Sakuragi murung sambil berdiri diam di taman, lalu datang Haruko. Beruntung kata-kata lembut dari gadis manis itu bisa sedikit menghilangkan kesedihan Sakuragi. Meski dia tetap saja depresi. Bahkan sampai malam, Sakuragi mengurung diri di ruang ganti klub basket. Tahu-tahu muncul Rukawa yang mau latihan sendiri. Rukawa menyebut Sakuragi terlalu arogan karena merasa kekalahan kemarin gara-gara dirinya. Rukawa sendiri ngomong kalau penyebab Sohoku kalah justru dirinya karena kecapean. Dia bilang partisipasi Sakuragi cuma sekuku jari saja. Bocah rambut merah itu langsung emosi dan melayangkan tinju ke arah Rukawa. Tapi dia berhenti karena merasa percuma menang dalam perkelahian. Cuman Rukawa malah refleks memukul muka Sakuragi duluan. Dan keduanya pun ribut tanpa ada yang memisahkan. Pagi hari di gym, semua member dikagetkan sama dua bocah kelas 1 yang sudah datang duluan dan sedang membersihkan lapangan. Ditambah melihat penampilan Sakuragi yang memotong rambutnya jadi cepat. Bocah rambut merah itu ngomong ini sebagai hukuman buat dirinya sendiri karena menyebabkan Sohoku kalah. 3 hari sebelum hari pertandingan, Sohoku berlatih keras. Diadakan match antara kelas 1 yang diisi Sakuragi dan Rukawa melawan tim senior yang berisi Miyagi dan Mitsui. Tim Sakuragi dipermainkan dengan kerjasama yang baik antara Miyagi dan Mitsui. Sedangkan Sakuragi saat dapat bola dan ada kesempatan umpan 1-2 sama Rukawa, dia malah memilih melompat sendiri buat slam dunk. Sayangnya Rukawa berpikir akan dioper ke arahnya. Jadi dia juga ikut melompat. Bola memantul keluar, sedangkan dua bocah kelas 1 itu ribut sambil masih bergelantungan di ring basket. Lalu tibalah hari pertandingan melawan Takesado. Akagi langsung emosi karena waktu pertandingan dimulai dan Sakuragi tidak kelihatan kepala merahnya di situ. Dia taunya Sakuragi malah ketiduran di lapangan yang sudah ramai sama orang banyak yang tidak berani membangunkannya. Sohoku bertanding tanpa Sakuragi dan tetap mendominasi. Sedangkan si rambut merah sekuat tenaga mengayuh sepedanya buat ngebut ngejar waktu keberangkatan kereta api. Akhirnya dia sampai ke stadion dengan badan penuh keringat. Penonton yang ada dari Ryonan dan Kainan justru lebih kaget sama kepalanya Sakuragi. Sedangkan Akagi langsung menjidak keras kepalanya. Dan Sohoku tetap menang 120 lawan 81 tanpa memainkan Sakuragi. Lalu pertandingan berikutnya, Kainan melawan Ryonan. Di pihak Ryonan ada pemain baru, yaitu anak kelas 2 bernama Fukuda Micho. Sedangkan Kainan masih dengan line up utamanya. Wosumi berhasil menang jambol dan Sendo menerima bola tersebut. Di sini posisi Sendo jadi point guard, posisi yang sama kayak Miyagi Ryota. Kainan berpikir serangan akan berpusat sama Wosumi di bawah ring. Sendo melempar bola tinggi yang tidak bisa ditangkap sama kaptennya. Tapi pas pihak Kainan mengira itu kesalahan operan, tiba-tiba dari samping Fukuda melompat dan langsung melakukan dunk dengan bola operan tinggi tadi. Semua penonton terkejut. Di saat perhatian tertuju pada Sendo, rupanya Ryonan punya pemain andalan lain. Sendo sebagai point guard, selain jadi playmaker tapi juga biar mudah menghadang Maki. Kainan sendiri kesulitan di awal, sedangkan Ryonan berhasil beberapa kali menambah poin. Ryonan sementara unggul dengan poin 25 lawan 14. Maki bersiap maju. Sendo juga bersiap menghentikan pemain terbaik anak gawa itu. Maki menerobos masuk, dikejar Sendo, dan depannya Wosumi meloncat buat menutup pertahanan Ryonan. Tapi Maki mengoper bola ke samping, disambut sama Kyota Nobunaga, nomor 10 Kainan yang langsung lay up. Namun Sendo masih bisa membaca gerakannya dan berhasil menggagalkan serangan tersebut. Ryonan terus menjalankan strateginya dan berhasil menjaga selisih poin sama Kainan. Sedangkan di bangku penonton, Mitsui sampai tidak percaya Sohoku yang sebelumnya bisa kalah dari Ryonan cuma dengan selisih 1 poin saja.
Babak pertama selesai dengan keunggulan 10 poin buat Ryonan. Di bangku penonton, Sakuragi kesal karena ada bapak-bapak yang berkomentar kalau yang lagi bertanding ini layak jadi nomor 1 dan nomor 2. Si bocah rambut merah kesal karena berpikir Sohoku dianggap lebih lemah dari Ryonan. Dengan kesal dia melihat ke arah lapangan di mana lagi-lagi Ryonan menambah poin. Dia berteriak mengatai Maki dan Kyota sebagai si monyet liar dan si kepala karbon. Kalian jangan asal-asalan bangsat. Kyota jadi kesal mendengar ocehan Sakuragi yang ternyata sudah pamit buat pulang. Kyota sendiri mengakui kalau Sendo itu jago, tapi dengan kebanggaan diri sebagai penerus Maki, dia menusuk masuk dan bisa melewati hadangan Fukuda dan Uesumi. 3 pemain Sohoku lainnya juga ikut pulang. Mereka tidak peduli siapapun yang menang. Yang penting, mereka bertekad akan mengalahkan tim Ryonan besok. Sedangkan Sakuragi kembali ngebut pakai sepedanya. Dia seperti kepikiran sama kekuatan tim Ryonan dan berniat berlatih lebih keras lagi. Pertandingan lanjut dengan seru. Kainan mulai menyerang balik dengan Maki sebagai ujung tombak. Julukan pemain terbaik tidak berlebihan. Banyak poin dicetak hingga selisih mereka cuma tinggal 10 saja. Di situ Maki menyadari sesuatu. Dia menyuruh pemain nomor 5 Kainan buat pressing Uesumi agar melakukan foul. Dan dengan licik pemain nomor 5 Kainan itu sengaja melompat sangat dekat sama Uesumi pas mau layup. Wasit melihatnya sebagai foul dan Uesumi jadi sudah melakukan 4 kali foul. Tidak terima karena merasa tidak mendorong lawan, Uesumi maju protes ke wasit. Tapi tindakannya dianggap terlalu ofensif ke wasit dan malah Kapten Ryonan itu dikeluarkan. Total 5 foul, akhirnya Uesumi cuma bisa melihat sisa pertandingan dari bangku samping lapangan. Padahal posisi sekarang, Kainan unggul dengan poin 64 dan Ryonan 63. Cuma beda setengah bola saja. Sendo coba menyerang sendiri. 2 kali berhasil melewati penjagaan dan menghindari Maki. Tapi tak disangka, Maki justru melakukan foul dengan sengaja buat menggagalkan tembakan Sendo. Sama seperti sebelumnya dengan Sakuragi. Match lanjut dengan sengit. Kainan berhasil menjauh dengan poin 79, sedangkan Ryonan 75. Fukuda berhasil memasukkan bola merubah poin jadi 77. Waktu cuma tinggal 10 detik saja. Dan bola dalam penguasaan Maki. Beruntung saat Sendo kewalahan merebut bola dari tangan Maki, justru salah satu pemain Ryonan lain berhasil mengambil celah dari arah belakang Maki. Ryonan dapat kesempatan menambah poin di 4 detik terakhir. Sendo berlari kencang dan melompat tinggi diikuti Maki yang merentangkan tangan coba menghalangi dang dari Sendo ini. Tapi di detik terakhir itu, Maki merasa ada yang aneh dan akhirnya membiarkan saja Sendo memasukkan bola. Pemain Ryonan lain memeluk Sendo karena berhasil menyamakan kedudukan dan akan lanjut ke extra time. Sedangkan Maki menatap tajam ke arah Sendo. Hampir saja dia kena jebakan. Jadi Maki paham kalau tadi dia memaksa mengarahkan blocking, Sendo pasti akan membuatnya jadi foul. Dimana dalam basket, meski waktu habis, tapi kalau foul defensif jadi tepat, pihak Ryonan akan dapat hadiah tembakan bebas. Yang jelas, match akan berakhir dengan kemenangan Ryonan. Tapi kalau begini, Kainan dan Ryonan sama-sama punya peluang buat menang. Meski kelihatannya, Kainan punya peluang lebih besar karena Uesumi tidak ada. Sendo coba menyemangati timnya buat berjuang sampai akhir. Tapi akhirnya, extra time berakhir dengan kemenangan Kainan 89 lawan 83. Uesumi cuma bisa tertunduk lesu. Dengan ini posisi Ryonan sama dengan Sohoku, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Jadi tiket kejuaraan nasional akan diberikan kepada 2 tim. Yang satu kemungkinan besar buat Kainan karena sudah menang 2 kali. Dan lawan terakhir mereka, Take1 yang terbukti lebih lemah dari Sohoku dan Ryonan. Sedangkan tiket kedua akan diperebutkan oleh Ryonan dan Sohoku. Esok hari, Sohoku malah mendapat kabar buruk tentang guru Ansa yang dirawat di rumah sakit. Akagi, Kokure, dan Ayako sempat jantungan melihat Sakuragi menangis di depan kamar perawatan. Apalagi melihat guru mereka terbaring dengan mata tertutup. Tapi istri guru Ansa ngomong kalau suaminya cuma tidur saja. Akagi dan Ayako menoleh kesal ke arah perginya Sakuragi yang dianggap berlebihan karena menangis. Besoknya pertandingan penentuan akan diadakan dan Sohoku harus bertanding tanpa ada arahan dari sang pelatih. Match pertama
Kainan lawan Take 1, dan seperti yang sudah diprediksi, Kainan menang mudah meskipun Maki tidak bermain full time. Pihak Kainan bersorak kegirangan merayakan 17 tahun berturut-turut masuk kejuaraan nasional. Lalu match 2 pun dimulai antara Shohoku melawan Rionan. Duel penentuan demi perebutan tiket kejuaraan nasional. Gemuruh suara penonton menggema melihat kedua tim sudah bersiap di tengah lapangan. Uosumi secara mengejutkan memenangkan duel jambul melawan Akagi. Bola sampai ke tangan Sendo, tapi di situ sudah ada Rukawa yang menempel ketat. Sendo mengoper bola ke Fukuda yang melewati Mitsui dan melemparkan bola ke arah ring basket. Saat bola tinggal beberapa senti lagi masuk ke ring basket, tiba-tiba Sakuragi melompat dan menepis bola tersebut. Semua orang jelas terkejut. Meski itu adalah foul, tapi bisa dibilang belum pernah ada pemain basket yang bisa melompat setinggi itu buat menyentuh bola di atas ring, khususnya di level SMA. Shohoku dapat bola. Mereka mengoper jauh ke depan dan ditangkap sama Sakuragi yang lolos dari penjagaan. Semua berteriak dan menduga Sakuragi akan slam dunk, tapi dia malah berhenti agak jauh dan melakukan shoot biasa ke arah ring basket. Meski itu cuma gerakan sederhana, tapi bikin semua orang yang tahu Sakuragi jadi kaget. Karena baru beberapa hari yang lalu, Sakuragi tidak tahu apa-apa tentang gerakan shoot bola. Sakuragi juga tidak meninggalkan senjata andalannya, yaitu rebound. Begitu dapat bola, dia langsung mengoper ke depan, di mana ada Ryota Miyagi yang sudah berlari kencang. Tapi saking kuatnya tenaga Sakuragi, bola itu meluncur lebih cepat dan menghantam kepala salah satu reporter olahraga yang duduk di dekat ring basket Rionan. Tapi dalam hal dribble, Sakuragi jelas masih amatir. Fukuda dengan mudah menerobos pinjakan Sakuragi. Beberapa kali Rionan dapat poin dari si Fukuda ini. Shohoku coba menyerang balik lewat Akagi, tapi Uosumi malah melakukan foul keras sampai Akagi terbanting ke lantai lapangan. Beda sama Sakuragi yang memang kalah pengalaman dan juga teknik dibanding Fukuda. Akagi yang seharusnya imbang sama Uosumi malah terlihat tertekan dan gerakannya tidak seperti biasa. Dia tidak berani menusuk masuk sendiri dan selalu mengoper ke pemain Shohoku lain. Padahal dia sudah di dekat ring dan bisa bewan sama Uosumi. Tapi Akagi juga lengah dalam defense dan membiarkan Uosumi bebas berdiri mendapat bola dan segera melompat melakukan slam dunk. Tapi Sakuragi dengan berani melompat cepat dan tangannya menahan bola di tangan Uosumi, membuat keduanya sama-sama jatuh ke lantai. Meski dihitung foul, tapi Rionan cukup terkejut. Kekuatan Sakuragi bisa mengandingi Uosumi yang lebih besar. Shohoku minta time out, dan kondisi sekarang poin 4 buat Shohoku dan 13 buat Rionan. Akagi terlihat bingung dan tidak fokus. Tahu-tahu Sakuragi jalan mendekat dan menghantam Akagi dengan kepala kerasnya. Akagi sampai ambruk saking kerasnya kepala Sakuragi. Koguri bingung melihat kejadian tersebut. Tapi Sakuragi ngomong itu satu-satunya cara agar kapten mereka ini tidak lagi bingung. Dan benar saja, Akagi kembali ke kondisi normal. Diawali dengan citakan keras ke arah kepala Sakuragi. Keduanya masuk kembali ke lapangan sambil memegangi kepala masing-masing yang terasa sakit. Akagi kini berani maju sendiri dan berniat melakukan gorilla dunk andalannya. Tapi Sendo ikut campur dan menepis bola di tangan Akagi. Lalu Sakuragi merebut bola rebound dan berniat melakukan dunk. Tapi Uosumi menjulurkan tangan menahan bola Sakuragi dan membanting si rambut merah itu dengan keras ke lantai. Foul dilakukan oleh Uosumi. Tapi mengejutkan, Mito dan yang lainnya berlari dengan panik ke pinggir lapangan, berteriak ke arah Kogure kalau situasi berbahaya. Dan benar saja, si rambut merah bangkit berdiri dengan emosi gara-gara bantingan barusan dan berniat menghajar si King Kong dari Rionan itu. Beruntung Mito dan yang lainnya berhasil mengalihkan perhatiannya, meski harus jadi sasaran pelampiasan emosi Sakuragi. Tapi itu juga bisa bikin Sakuragi kalem lagi, karena harus melakukan tembakan bebas hadiah dari foulnya Uosumi barusan. Lemparan pertama masuk dengan lancar, tapi sayangnya bola kedua gagal. Untungnya Rukawa cepat meraih bola pantul itu dan mendribble. Meski Sendo dan Uosumi juga sempat menghadang, tapi Rukawa mengoper bola ke Akagi yang lolos dan berhasil melakukan dunk gorilanya. Hanya saja, Sakuragi masih belum bisa menghentikan Fukuda yang terus-terusan mendribble cepat untuk lolos dari hadangan Sakuragi
dan mencetak poin terus-terusan. Miyagi dan Rukawa menyadari Ryonan sengaja terus memberikan bola ke Fukuda karena yakin nomor 13 itu bisa mencetak poin dengan penjagaan Sakuragi yang lemah. Si rambut merah tidak terima merasa diremehkan. Dia semakin ketat menghadang Fukuda. Tapi lagi-lagi Fukuda berhasil mencetak poin kembali. Sakuragi terduduk di lantai dengan dahi berdarah karena benturan. Tapi dia tidak marah karena pikirannya sibuk menahan malu. Sudah terus dikalahkan sama Fukuda. Bahkan pas ayahku menarik dia keluar buat dirawat, tidak ada penolakan. Bagi Sakuragi, luka di dahinya tidak sebanding dengan luka harga diri karena dipermalukan oleh Fukuda. Meski sebenarnya wajar kalau Fukuda bisa melewati Sakuragi, karena sekarang Mitsui pun kewalahan mengikuti dribble cepatnya Fukuda. Beruntung, Mitsui dapat kesempatan 3 poin. Babak pertama berakhir dengan Soku 26 dan Ryonan 32. Sakuragi melampiaskan kekesalannya pada deretan loker di ruang ganti. Sedangkan di kubu Ryonan ada sang pelatih yang merasa taktik mereka berhasil. Terbukti Rukawa tidak banyak mencetak poin. Tapi Sendo merasa ada yang aneh. Rukawa tidak seperti sebelumnya yang akan terus menerobos pertahanan, tidak peduli berapapun penjagaannya. Babak kedua dimulai dengan Rukawa yang mendapatkan bola. Rupanya dia menyimpan tenaga. Mengingat saat lawan Kainan, dia sampai kecapean. Meski mencetak poin 31, tapi 25-nya dicetak di babak pertama. Bisa dibilang dalam match lawan Kainan, Rukawa kelelahan karena sudah ngegas dari sejak babak pertama. Dan kini di babak kedua, dia niat buat all out. Penjagaan Sendo tidak menghalanginya mencetak poin. Di kesempatan lain, Rukawa berhasil mengejar Sendo dengan gerakan cepatnya, mendapatkan poin meski dihadang sama Uosumi. Dominasi Rukawa tidak berhenti, tapi Sendo juga tidak diam begitu saja. Dia membalas poin, mesti juga dijaga sama Rukawa. Match lanjut seru dengan kedua tim defense ketat dan juga serangan cepat. Poin cuma selisih sedikit, tidak ada yang unggul jauh. Sakuragi kembali masuk. Kali ini dia niat mengalahkan Fukuda. Sakuragi dengan ngawur melempar bola ke arah ring Ryonan. Tapi bola memantul dan segera ditangkap lagi sama Sakuragi. Dia lompat lagi dan coba memasukkan bola kembali. Melihat tindakan Sakuragi yang ngotot, justru malah memancing kekesalan Uosumi. Dan gawatnya, dia melakukan foul demi menggagalkan serangan Sakuragi. Dan itu adalah foul keempatnya. Yang berarti kalau sekali lagi Uosumi melakukan pelanggaran, dia akan langsung dikeluarkan dari match dan tidak bisa masuk kembali. Pelatih Ryonan segera menarik keluar Uosumi agar tidak melakukan foul kelima. Dengan tidak adanya Uosumi, Soku menemukan celah dalam pertahanan Ryonan dan terus membombardir pertahanan Ryonan, juga mulai memperbesar selisih poin. Soku terus menekan dengan Sakuragi yang nyaman melakukan rebound. Dia juga tidak keras kepala berduel dengan Fukuda, tapi mau berbagi bola ke Rukawa. Ryonan kembali terbuat kaget karena Sendo berhasil dihentikan sama Akagi. Moral tim Soku naik tinggi. Sampai 6 menit terakhir, akhirnya Uosumi kembali dimasukkan dalam permainan. Kapten Ryonan itu kembali bermain dengan fokus lebih baik. Serangan Ryonan jadi jauh lebih tajam. Bahkan di bawah ring Ryonan tidak lagi mudah buat diterobos. Sedikit demi sedikit selisih poin mengecil lewat Sendo yang ikut menyerang. Tidak cuma bertahan saja. Sakuragi kembali dilewatin pakai dribble cepat sama Sendo. Dan selisih sekarang cuma 4 poin saja. Sendo terus menyerang menambah poin. Dan malah bikin Akagi melakukan foul keempatnya. Sekarang kondisi dua tim jadi sama. Masing-masing kapten dapat 4 kali foul. Mitsui keluar dari match karena sudah benar-benar kehabisan stamina. Dan Sendo memperkecil selisih poin jadi 65 lawan 64. Cuma 1 poin saja. Tapi di menit terakhir ini, justru Sakuragi yang berkembang. Instingnya membuat dia bisa menebak gerakan Fukuda dan menggagalkan penambahan poin. Begitupun saat Rukawa terkecoh sama gerakan Sendo, justru Sakuragi yang tahu-tahu menyabut bola dari tangan Sendo. Dia juga tiba tepat waktu melompat dari belakang Akagi buat memblok Uosumi. Saat semua pemain Ryonan kebingungan,
Sakuragi mengoper ke samping di mana ada Koguri yang bebas. Meski tidak diperhitungkan, tapi Koguri adalah pemain angkatannya Akagi. Tidak mungkin selama 3 tahun dia tidak ngapa-ngapain. Terbukti satu tembakan 3 poinnya meluncur halus ke dalam ring basket Ryonan. Poin jadi 68 buat Sohoku dan 64 buat Ryonan. Waktu cuma tinggal 1 menit. Ryonan dapat giliran menyerang. Bola dengan susah payah sampai ke tangan Sendo. Dibantu Uosumi, Sendo berhasil menusuk masuk dan memasukkan 1 bola. Masih selisih 2 poin. Akagi dapat bola di bawah ring Ryonan. Uosumi cepat mengadang, tapi Akagi bergerak cepat dan mendapatkan celah. Sayangnya, Fukuda membaca gerakan itu dan menghalangi bola dari Akagi. Bola memantul tidak masuk. Bisa jadi harapan terakhir Ryonan. Tapi mereka lupa penguasa bola ribbon ada di situ. Sakuragi meloncat lebih cepat dan lebih tinggi dari yang lain. Menangkap bola di udara dan langsung menslam down bola ke dalam ring. Semua terdiam terpaku melihat aksi tersebut. Pelatih Ryonan terdiam. Skor 70 lawan 66 dan wasit meniup peluit panjang. Soku segera bersorak gembira di tengah lapangan. Mereka dapat kemenangan keduanya. Kali ini giliran Akagi yang berdiri diam di tengah lapangan dan menangis. Bukan air mata kecewa kayak Sakuragi sebelumnya, tapi air mata bahagia karena bisa melaju ke kejuaraan nasional. Para pemain Ryonan cuma bisa bersedih karena mereka akan jadi penonton saja. Sedangkan Soku akan menemani Kainan melaju ke tingkat nasional. Maki Shinichi, kapten tim Kainan, jadi MVP kejuaraan regional mereka. Akhirnya Soku berhasil lolos. Seperti apa aksi Sakuragi melawan tim kuat dari daerah lainnya? Tunggu lanjutannya di Mangayo. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya.